Terus, apa sih, kayak bagaimana simpulan yang tepat berdasarkan grafik atau teks, gitu kan. Dan, lebih ke gimana sih cara teman-teman tuh menentukan informasi atau mendapatkan informasi dari teks itu. Kan biasanya ya kalau soal-soal di PU tuh teman-teman, suka ini ya, panjang-panjang ya nggak sih teksnya tuh? Selain panjang juga kan ciri khasnya tuh ada grafik, diagram, atau tabel. Dan itu tuh selalu dipertanyakan juga gitu kan, kehadiran si grafik, diagram, tabelnya itu gitu. Oke, sekarang jadi jangan kaget ketika nanti teman-teman di soal mau pretest atau post-test, maksudnya menemukan soalnya tuh bentuknya tuh pernyataan gitu kan. Pernyataan yang sesuai atau simpulan juga bisa jadi keluar. Terus apa lagi ya? Udah sih kayak gitu bentuk pertanyaannya. Jadi jangan kaget karena memang materi informasi teks pada dasarnya teman-teman nanti Teteh coba buat kasih, oh gini nih teman-teman caranya gitu. Tapi sebetulnya nggak jauh beda sama kayak gimana teman-teman menentukan gagasan utama gitu. Gitu ya. Bisa diikuti ya? Oke. Kalau gitu kita pretest terlebih dahulu teman-teman ya. Sebelumnya nanti enggak deh, nanti aja. Itu kan jelek banget kan? Makanya jangan percaya. Sebentar ya, ini sedang di-copy dulu. Seperti biasa ya, Teteh masih menggunakan Quizzes karena telanjur ya, dan ya begitulah. Mudah-mudahan tidak ada kesalahan lagi ya. Kalau ada kesalahan lagi, bilang aja, oke? Karena teman-teman IPS 2 selalu memberikan masukan yang luar biasa, jadi Tetehnya juga, oh ya udah, oke, gitu. Jadi ngena gitu ke Tetehnya, kepake juga kan. Gitu. Ini tidak benar-benar berterima kasih teman-teman ya, tidak bermaksud enggak gitu, benar-benar berterima kasih juga. Khawatirnya kan kalau teman-teman yang kelas sebelah tuh mereka pada nggak berani kan nyampein gitu, jadi kayak manut-manut aja. Maaf ya Mbak kalau aku terlalu berani. Pak Ayu, maaf ya kalau aku terlalu berani. Kita semua tahu kok kalau Ayu tuh sangat pemberani gitu. Jadi sangat dimaklum yuk, nggak apa-apa. Oke, yuk join yuk. Berarti ada 9 orang yuk. Tuh 2, 3, 4, 6. Siapa tekah 3 orang lagi? Nuzula, terus Trinita, enggak. Net belum net. Zul belum Zul. Bener nggak sih Nuzula, panggilannya Nuzula? Zul. Iya nggak? Nggak tahu ya. Apa-apa. Mbak Ara. Ya. Kenapa ya aku tulisannya tidak dapat terhubung ke kuisi? Silahkan periksa koneksi. Padahal di Zoom bagus-bagus aja koneksinya. Oh. Coba masuk ulang aja coba. Bisa nggak? Nih. Bentar. Boleh. Cinta kita melukiskan sejarah. Aduh, bagus banget. Ya Allah. Aku kayak gini terus loh. Lupa, maaf ya. Aku matiin. Semuanya yuk, nyanyi yuk. Sama Ayu yuk. Sumpah ya Allah. Aku kira udah dimatiin. Maafkan aku guys. Lanjut. Nggak bisa. Aku nggak bisa nyanyiin. Ih, enak banget ya teman-teman ya. Tiba-tiba langsung ada suara. Ayu sering konser teh. Ya ampun. Hazar.
Kayak Hmm. kemarin tuh Hazard VN aku kan, Mbak. Banyak Terus banget. Nyanyi-nyanyi. serius, mana coba bisa didengerin nggak sekarang? Tahu itu gara-gara ini nih. Apa HP-nya rusak. HP-nya jatuh, pecah, retak. Oh, Kayak- yang itu, yang pecah banget itu ya? Iya. Oh, enggak ngeliat dah kemarin teh cuma sekilas, ya Allah itu karena apa sih? Cuman emang nggak nyimak kan? Karena apa sih? Ayu sering konser teh. Oh. Itu siapa? Hajar. Hazard. Ya Allah. Ya Subhanallah. Allah. Adalah apa sih? Wah. Bagus kok. Ih, ya nggak Bagus. Iya emang bagus. boleh dong nyanyi. Oh, berarti di sini bibit-bibit penyanyi, guys. Ingat ya itu ya. Nah, dah. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Pemilihan mana nih penyanyi terbaik di S2. Oke, teman-teman selamat pretest ya. Sak pretest dulu. Teteh. Ya. Kenapa nih? Kenapa deh aku nge-lag nggak mulai-mulai? Hah? Teman-teman yang lain nge-lag juga nggak? Udah, teh baru mulai. teman? Udah, oke. Oke, sip. Aman ya, Nit ya. Selamat mengerjakan.
Halo, halo. Halo, apakah ada yang bisa mendengar suara kakak? Atau sedang pada fokus pretest? Emang sinyal kitanya juga jelek gitu ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Teh Mei udah oke Teh Mei? Oke, oke.
Oke. Bingung. Oke, teman-teman, alhamdulillah ya sudah selesai semuanya. Gimana soalnya susah atau mudah? Jeng, Butuh jeng. ketelitian. Butuh ketelitian. Teman-teman boleh dong muncul dulu karena karena kalau teteh mesti di screenshot kan karena jaraknya jauh gitu. Jadi teteh harus nge-screenshot dulu teman-teman. Tapi mukanya harus muncul. Soalnya suka dimarahin tahu kalau teman-teman nggak ada mukanya tuh. Kita tuh terlalu cantik, Teh, makanya. Waduh. Seneng ya. Tipu. Mana coba ada yang bisa muncul lagi? Dia bisa muncul kah? Kalau Hazar udah enggak ya? Zul bisa muncul enggak? Nuzula. Oke, dia udah bisa muncul. Kinanti bisa muncul enggak? Biasanya Kinanti enggak suka muncul ya? Suka muncul enggak sih Kinanti? Lupa tadi. Oke, sudah. Kinanti tidak bisa muncul, tidak apa-apa ya. Teman-teman sebentar. Saya harus nge-screenshot. Siap ya? Enggak ya juga enggak apa-apa lah. Biar ketawa-ketawa ngeliat kita. 1, 2, 3. Udah ya. Oke. Oke, teman-temanku yang berbahagia, memang untuk informasi teks sebetulnya ini akan bersinggungan nanti teman-teman kalau ketemu sama Teh Nisa. Karena Teh Nisa di situ bahas pernyataan teks gitu ya. Nah, di situ di pernyataan teks itu teman-teman sebetulnya hampir mirip-mirip karena kan memang pada dasarnya ketika berhubungan sama teks teman-teman memang akan bersinggungan ini tuh cara menentukan gagasan utamanya tuh seperti apa gitu kan, pernyataan yang baik tuh seperti apa gitu ya kan. Sebentar katanya share screen dulu. Kalau share screen tuh jadi nggak bisa ngelihat muka semua teman-teman gitu, jadi kadang suka sebel sendiri gitu loh. Kan biasanya suka kelihatan tuh ya, kayak ada yang lagi ngaca, terus ngeliatin hidung, atau ngeliatin apa, kayak apalah gitu. Ini mah malah pada pergi, gimana ya? Oke, teman-teman. Bisa dilihat di layar ya, kita perbesar deh, soalnya teksnya lebih kecil. Di sini, kalau kita perhatikan bahwa informasi teks itu artinya, nge-lag ya nggak sih? Artinya, teman-teman harus mampu menemukan suatu informasi di dalam teks yang tersaji gitu. Nah, caranya seperti apa ya teman-teman menyatakan mana nih pernyataan atau inti-inti dari si teks tersebut gitu ya kan. Terus, kalau kita perhatikan lagi, biasanya bentuk soal yang muncul itu pernyataan yang paling mungkin benar atau pernyataan yang sesuai, pernyataan yang tidak terdapat di dalam teks gitu kan. Nah, itu variasi soal yang mungkin udah nggak aneh ya bagi teman-teman. Lanjut aja ya, kita bahas per soalnya. Di sini Ramai nggak muncul. apa? Nggak muncul? Ya. Di teman-teman yang lain? Hah? Muncul, Ra. Oh, muncul. Serius, di teman-teman yang lain aman juga nggak? Muncul nggak? Aman. Muncul, Teh. Muncul. Dia, siapa tadi tuh yang bilang dia? Iya, aku. Dia coba tuh keluar dulu, terus baru masuk lagi. Bisa nggak? Gitu. Kalau nggak muncul di Tata, berarti Tata yang gangguan. Soalnya tadi juga Tata tiba-tiba keluar. Tadi ada Teh Sofia, nyapa-nyapa kalian. Ada ya? Pas lagi ngerjain tuh. Nah, tadi itu Tata tuh tiba-tiba keluar. Jaringannya error. Jaringannya lelah kali ke teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini pertanyaannya berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan di bawah ini yang paling benar? Nah, memang kebetulan juga kan kalau kita belajar seperti ini, Tata juga menyajikannya hanya paragraf yang ditanyakan gitu, teman-teman. Artinya teman-teman harus cross-check satu persatu kan caranya tuh. Nah, kita cocokkan deh ya satu persatu. Opsi A,
total kasus positif COVID-19 di seluruh dunia hingga Selasa mencapai 2,5 juta dengan kematian kurang dari 170.000 orang. Oke, kita cek dulu. Mana nih? Oke. Total kasus positif COVID di seluruh dunia hingga Selasa mencapai hampir dengan kematian lebih dari, ya teman-teman di sini ada kata lebih, sedangkan di opsi A itu menyatakan kurang dari. Oke, salah. Lanjut, opsi B, Amerika Serikat akan membuat rencana darurat selama 18 bulan. Di sini jangan dengan ini dikutip, pemerintah Amerika Serikat yang rampung bulan lalu sebanyak bahkan memuat rencana darurat selama 18 bulan atau lebih lama. Bener nggak sih pernyataan opsi B? Salah. Salah, karena udah memuat, bukan membuat. Iya, betul. Sedangkan di sini ada kata akan ya. Ya. Oke, terus opsi C, pemerintah AS belum memiliki cara untuk meningkatkan kesiapsiagaan terkait penanganan pandemi COVID. Benar nggak nih? Pemerintah AS meningkatkan kesiapsiagaan ya, justru di sini artinya mereka bukan belum ya, tapi justru sudah siap siaga teman-teman ya. Di opsi C di sini ya, itu meskipun itu si kalimatnya agak diparafrasekan gitu kan, agak divariasikan. Kemudian di sini IMF memproyeksikan bahwa ekonomi AS negatif hingga 5,9 dan tingkat pengangguran akan mencapai lebih dari 10%. Oke, IMF. Oke, nah kalimat nomor 12, IMF ya, langsung aja kita bidik tuh yang IMF-nya. Ini memproyeksikan bahwa ekonomi AS negatif hingga tingkat pengangguran akan mencapai lebih dari 10%. Itu jawaban yang betul, teman-teman ya. Jadi opsi D yang paling betul. Jadi teman-teman memang syarat yang paling utama adalah cocokkan jawabannya, teman-teman. Cocokkan opsi dengan teks. Gitu. Terus baru kalau sudah menemukan yang cocok, dikiranya memang cocok, langsung pilih aja itu. Itu ya, itu cara yang paling, yang nggak ada cara lain gitu selain seperti itu daripada teman-teman harus baca teks dulu ya kan, justru malah bikin pusing. Karena nih ingat, bisa jadi meskipun teksnya panjang, mau itu 3 paragraf atau 4 paragraf, tapi ternyata yang ditanyakannya itu kesesuaian di paragraf kedua, ya teman-teman tidak perlu membaca paragraf satunya gitu. Dan itu pun tidak akan mengaburkan teman-teman gitu ya. Nah, sebetulnya kalau bentuknya pernyataan yang sesuai memang mudah teman-teman untuk mencocokkan. Tapi kan kalau bentuknya seperti sama sih ya, biasanya soal yang sering muncul kalau ini juga informasi yang tepat, nah itu juga sama sih bentuknya kayak pencocokan opsi ke si teksnya gitu. Nah, yang agak rumit ketika teman-teman harus menarasikan tabel gitu maksudnya, bukan menarasikan sih, mencocokkan narasi opsi ke tabel, ya enggak? Nah itulah penalaran yang mesti diasahnya dari segitunya gitu teman-teman. Oke, nih ini kelihatan nggak sih tadi ininya grafiknya? Kelihatan. Oke, alhamdulillah ya kalau kelihatan. Oke, di sini lanjut ya. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling benar berdasarkan grafik di atas? Kita lihat. Opsi A, pada tahun 2020, India telah menempati posisi teratas dalam tingkat pertumbuhan ekonomi India. Kita perhatikan. India katanya berada di posisi teratas. Enggak ya, yang teratas justru Tiongkok. Terus, walaupun persentasenya kecil, pertumbuhan perekonomian Korsel tidak akan negatif. Tidak akan negatif, katanya nih. Korea Selatan justru sudah negatif ya, teman-teman ya. Di tahun 2020 ini. Lanjut.
Walaupun persentasenya kecil, pertumbuhan perekonomian Indonesia tetap positif pada tahun 2020. Indonesia Iya. tetap positif. Kita lihat. Benar. Iya, betul. Jadi si Indonesia positif ya. Betul jawabannya. Lanjut. Aku salah. Kata ini pada kalimat 12 teks di atas mengacu pada. Mengacu pada di kalimat 12. Mana nih kalimat 12? Ya Allah, pusing banget. Akibat hal ini. Akibat hal ini, Akibat hal ini, IMF memproyeksikan bahwa ekonomi lalalala. Berarti kita harus baca kalimat sebelumnya, ya kan? Kita baca deh dari kalimat nomor 10. Namun saat ini, berarti kalau saat ini lebih ke kondisi ya. AS merupakan negara dengan jumlah kasus dan kematian akibat coronavirus tertinggi di dunia. Lebih dari 760.000 orang terjangkit dan tak kurang dari 40.000 meninggal akibat pandemi ini. Akibat hal ini, nah berarti di sini udah mengacu ke apa kira-kira teman-teman? Amerika merupakan negara terbanyak kasusnya. Iya, betul. Ini ya, AS yang merupakan negara dengan jumlah kasus dan kematian akibat corona tertinggi di dunia. Jelas ya, kalau teman-teman menemukan rujukan itu pasti ada di kalimat sebelum gitu ya. Beda lagi halnya kalau yang ada sesudah tuh kata fora tuh biasanya itu lebih ke rujukan orang sih teman-teman ya. Kalau kata fora lebih banyaknya gitu. Lanjut. Udah ini. Berdasarkan teks di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang paling benar? Ini juga sama ya teman-teman ya. Teman-teman harus mencocokkan satu persatu opsinya. Pada salah nggak sih? Lupa. Atau banyaknya kesalahannya karena apa? Karena apa nih? Biasanya tadi ngerjain pretestnya banyak salahnya karena apa? Atau benar semua? Yang mirip-mirip gitu teh. Agak mirip-mirip, boleh coba kita lihat dulu deh hasil teman-teman mana ya? Di sini mana ya? Siapa tuh yang nyanyi tuh? Loh, lupa lagi. Oke, kita lihat dulu ya. Nih, ini tadi tuh dia nggak otomatis gara-gara tadinya nge-lag kayaknya. Jadi nggak otomatis beres gitu kan. Oke. Alia salah satu di soal nomor 5. Hajar juga salah satu. Soal nomor 5 berarti nanti ya setelah ini. Ki nanti salah nomor 1, salah nomor 5. Trinita salah 2 juga ya. Nomor 1, nomor 5. Ayu salah satu, nomor 1, 2, sama 5. Widya, oke. Nuzula semangat, dia juga semangat ya. Dea juga deh, semangat deh. Ya teh. Kayaknya salah mencet antara salah ya mencet. itu karena belum nyanyi Mbak Mei, jadinya gitu. Boleh deh, boleh banget. Abis ini nyanyi ya, ditunggu, oke? Siap. Siap, janji ya. Janji ya, Dek. Tuh, jadi teteh yang semangat. Ya, ini mah. Nggak bilang janji teh. Pokoknya udah siap tuh, tandanya udah siap lahir dan batin ya nggak, guys? Iya ya. Oke. Tagih ya teman-teman, wajib nih nanti di akhir sesi. Ya. Tar, kita nyolokin dulu laptopnya bisa mati. Oke, lanjut ya. Kita bahas lagi biar dia cepet nyanyi. Jadi teteh yang semangat. Teh Mei. Di sini berdasarkan teks di atas, mana pernyataan di bawah ini yang paling benar? Iya. Alias tiba-tiba keluar kuotanya habis. Gantian. Sudah gantian nih ya. Kalian sekalinya ini habis berapaan sih kuota? Kalau aku 2 hari.
Itu berapa giga? Kalau kemarin diisi 3 giga, terus kemarinnya lagi 2 giga. 2 giga sama 3 giga sih, Teh. Lumayan lah ya, karena kan apa ya, per hari ya teman-teman ya, full gitu kan. Jadi wajar gitu. Oke, dah ya. Semoga Alia bisa segera kembali. Tuh Trinita di teteh mah nge-lag ya, yo. Dia lagi nyengir we gitu. Ya enggak? Hah? Iya. Ya sudahlah ya teman-teman. Mari kita melanjutkan. Berdasarkan teks di atas, mana pernyataan yang betul? Oke. Kita lihat dulu. Semakin banyak orang yang sembuh dari coronavirus. Ini jawabannya sudah di situ ya ternyata. Angka kesembuhan orang yang terinfeksi coronavirus semakin banyak, ya kan? Semakin banyak dan semakin banyak orang yang sembuh dari coronavirus. Udah teman-teman, dari kalimat satu itu udah menunjukkan jawaban, berarti udah ya. Gitu. Pokoknya gini teman-teman, ketika si kalimatnya itu sesuai, betul-betul sesuai dengan yang ada di teks, mau itu teman-teman di opsi A, nah itu udah langsung pilih aja. Tapi buat membuktikannya, kalau teman-teman khawatir salah nih ya, boleh cek opsi B deh, nggak apa-apa. Kalau kayak gitu, bisi khawatirnya tuh teman-teman tuh masih ragu gitu kan. Tapi kalau untuk menghemat waktu teman-teman ya, kan dari curhatan kemarin TO tuh waktunya nggak kerasa gitu kan. Nah, lebih baik kalau udah yakin mending langsung aja pilih gitu. Nyinggung-nyinggung juga, TO-nya aman nggak? Ya, lumayan. Lumayan apa? Lumayan naik, lumayan gampang, lumayan apa? Susah, kan banyak ya. Gampang. Naik juga naik, terus lumayan gampang gitulah. Alhamdulillah. Tapi kemarin pada ngeluhinnya PK, bener nggak sih? Iyalah. Sama. Kenapa sih PK-nya susah ya soalnya ya? Susah apa gimana sih PK-nya? Susah? Ya kalau yang nggak suka mah mungkin susah. Oh, Dea mah suka ya, jadi nggak susah ya, Dea ya? Lo nggak suka. Oh. Ayu nyengir kayaknya suka banget ya, Ayu ya? Aman ya, Ayu? Oh ya jelas. Waduh. Enggak. Kemarin tuh aku, ya ampun, dapat apa aku kemarin nilainya segitu. Kenapa Ayu turun? Enggak, aku tuh biasanya nilai kuantitatif tuh jelek-jelek teh. Terus kemarin alhamdulillah menurut aku loh, kalau yang pinter matematika beda lagi. Nah, berarti lagi dapat wangsit yuk. Ada malaikat nempel ya enggak? Tuh kata Nazula banyak aljabar, Kak. Ya Allah, teman-teman apalagi teteh juga nggak ngerti ya teman-teman ya. Allah, udah lupa kemarin sekarang mah ya. Tapi yang pasti teman-teman, kan kalau keluhan TO hari Selasa ya, kalau nggak salah. Kalau hari Selasa kan pada ngeluhnya tuh teks bahasa Indonesianya yang aneh-aneh. Terus katanya kan yang sekarang tuh yang anehnya yang PK yang nggak warasnya. Katanya lucu aja sih nyimak teman-teman yang ya Allah semangat ya gitu. Jadinya tuh kayak cuma bisa doain aja teman-teman gitu ya. Oke lanjut ya. Mau nanya. Boleh. Kalau fluktuatif itu tuh tidak stabil. Fluktuatif tuh naik turun. Oh, naik turun. Jadi nggak mungkin ya kalau fluktuatif tuh naik turun, tapi dia tuh pasti polanya tuh naik turun gitu fluktuatif tuh. Banyak ya nemu kata fluktuatif ya? Iya. Gitu ya. Nah, itu biasanya grafik yang menunjukkan fluktuatif tuh dia konsisten gitu. Menunjukkannya tuh naik turun gitu ya kayak bukit gitu. Oh iya. Gitu ya. Terima kasih. Siap. Lanjut ya. Ini ada chat dari siapa? Sebentar. Ini mesti dicok. Kak, maaf. Oh, udah ditanyain. Udah belum? Alia? Udah ya, fluktuatif apaan, Kak? Diulang. Oh,
Fluktuatif tuh kalau grafiknya tuh naik turun. Konstan, konsisten naik turunnya gitu. Bukan kayak cenderung turun, kemudian cenderung naik, enggak. Jadi dia terus-terusan gitu, setiap fasenya akan naik turun, fluktuatif tuh itu. Gitu ya. Oke, Kak, makasih. Siap. Itu kata yang sering muncul ya teman-teman ya di penalaran umum yang biasanya menunjukkan grafik. Iya. Ya, hanya. Lanjut, pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah, ini masih berbau dengan pernyataan yang sesuai teman-teman ya. Artinya memang teman-teman harus mencocokkan satu persatu lagi si kalimat, si opsi dengan teks gitu. Dah perlu dicocokkan satu-satu ya. Kita cocokkan mau nggak? Atau udah aja? Mau kita cocokkan deh ya. Pada 1976, para arkeolog kembali menemukan sarang langka berisi 7 telur dan beberapa di antaranya mengandung embrio saat ditemukan di AS. Kita lihat, berkat teknologi digital ilmuwan berhasil merekonstruksi tengkorak dino. Kayak ini. Pada tahun 1976, para arkeolog menemukan sarang langka yang berisi 7 telur dan beberapa di antaranya mengandung embrio saat ditemukannya di Afrika Selatan. Mana kebalik? Mana sih? Para arkeolog kembali menemukan. Para arkeolog menemukan, teman-teman ya. Di situ ada kata kembali, yang artinya kalau kata kembali berarti kan mereka sudah datang, sudah pernah menemukan, kemudian menemukan lagi, gitu ya, maknanya ya, opsi A. Kita lanjut, B. Dinosaurus sauropoda termasuk pemakan tumbuhan yang merupakan nenek moyang dari dinosaurus diplodocus. Dinosaurus termasuk pemakan tumbuhan yang merupakan nenek moyang dari dinosaurus. Nenek moyangnya justru diplodocus ya. Nenek moyang dari dinosaurus sauropoda seperti diplodocus. Dinosaurus termasuk pemakan tumbuhan yang termasuk nenek moyang dari jadi kan yang nenek moyangnya tuh si diplodocus ya, tapi di opsi B ini tuh dibalikin teman-teman gitu ya. Yang disampaikannya ya. Setuju nggak? Sepemikiran nggak? Ya kan? Terus yang C, yang namanya penalaran umum ya emang harus rada-rada mikir gitu teman-teman kan. Kadang dibolak-balik tuh bikin pusing gitu kan. Kalimatnya dibolak-balik juga. Lanjut. Sebagian besar dinosaurus berjalan dengan 2 kaki. Memiliki tinggi 5 meter. Kita lihat dulu. Sebagian besar dinosaurus ini berjalan dengan 2 kaki memiliki tinggi sekitar 5 meter. Sekitar 5 meter yang diukur dari hidung ke ekor. Dan memiliki leher panjang dengan kepala kecil. Berjalan kaki memiliki tinggi sekitar 5 meter yang diukur dari hidung ke ekor dan memiliki leher panjang dengan kepala kecil. Sesuai nggak sih? Sesuai, Kak, itu jawabannya, ada? Yang teknologi. Nggak ada, Teh. Teknologi itu yang yang Aku mah salah jawab itu, Teh. Aku mah bener. Kan itu kan di teks mah sebagian besar dinosaurus ini. Nah, kalau di optionnya nggak pakai ini. Mana coba. Oh iya, sebagian besar dinosaurus ini berjalan. Coba kalau teknologi ada nggak sih? Lupa. Teknologi digital, coba kalau kita ke opsi E ya. Teknologi digital digunakan para peneliti dalam merekonstruksi tengkorak kecil dari embrio dinosaurus. Teknologi digital
Teknologi digital merekonstruksi kalimatnya apa? Digunakan para peneliti dalam merekonstruksi tengkorak kecil dari embrio, merekonstruksi tengkorak yang disebut dilansir, salah. Berarti karena di sini nggak ada kata kecil, ya nggak sih teman-teman? Harusnya salah yang E teh ya. Tapi yang benernya justru yang C ya teman-teman ya. Iya. Oke. Salahan ya teman-teman ya. Karena di sini dia dijelaskannya tengkorak kecil sih. Sedangkan kalau di sini justru dia tidak bilang tengkorak kecilnya, cuman tengkorak dinosaurus doang, ya nggak? Jadi kan udah nggak sesuai. Cuman kalau kita pahami nih opsi C, ini nggak ada kata ini, nggak bermasalah sih ya sebetulnya. Karena itu justru tidak mengubah makna ya teman-teman ya. Tidak mengubah maksud dan tujuannya gitu. Kayak kita ralat nomor 5 jadi C ya teman-teman ya. Maaf ya. Nanti siapa yang jawab C? Aku. Coba siapa biar nanti ditambahin nilai pretestnya. Sebutin namanya biar cepat ditulis. Alia, Nita, terus? Aku lupa. Kurang tahu teh, lupa. Oke deh, gak apa-apa deh. Nanti Aku dicek satu-satu deh ya, kalau gitu. Kalau gitu nanti dicek satu-satu deh. Nomor 5, ingat. Nomor 5. Oke, lanjut ya. Manakah pernyataan yang tepat terkait diabetes berdasarkan paragraf 1? Sekitar 30 tahun, selama 30 tahun, para dokter di Utara Daking melakukan penelitian pencegahan diabetes tipe 2 di Cina. Sekitar 30 tahun, para dokter di Utara Daking memulai ya teman-teman, di sana ada kata memulai. Memulai itu berarti kan baru mau kan. Oke. Pada 2019, Indonesia berada pada posisi ke-7 negara dengan jumlah penderita diabetes. Posisi ke-7. Mana sih posisi ke-7? Indonesia terdiri berada. Itu kan yang di bawah. Keempat dari bawah. Indonesia berdiri. Oh, iya, ini ya. Indonesia sendiri berada pada posisi ke-7 dengan 10,7 juta orang pada 2019. Enggak ya? Beda jumlahnya. Beda ya, itunya juga 13. Menurut data IDF, berarti di sini berdasarkan si IDF, AS adalah negara dengan jumlah penderita diabetes paling banyak. AS merupakan negara dengan jumlah penderita diabetes paling banyak pada tahun 2019. Benar nggak? Salah. Kan ada Cina dan India. Salah itu teh. Cina lebih Ada banyak. Cina dan India. Oh iya benar. Oh iya Cina India ya. Betul. Oke, lanjut. 30 tahun yang lalu, penyakit diabetes tipe 2 diderita oleh sekitar 1% populasi di Daking Utara. 30 tahun lalu, mana nih 30 tahun lalu? Kalimat awal. 30 tahun lalu, bareng. Penyakit diabetes tipe 2 diderita sekitar 1%, diderita sekitar 1%. Bener nggak? Di Daking Utara. Sesuai nggak? Salah. Enggak. Enggak ya? Enggak, oke. Nah, karena di situ lebih ininya tuh si Daking Utara tuh apa ya? Dokternya ya kan? Nah, kalau di situ kan di negara ini tuh lebih ke si Cinanya gitu teman-teman ya. Nah, diabetes tipe 2, mana nih kehalangin untuk umum diderita, tetapi dalam beberapa tahun terakhir prevalensinya tumbuh cepat di Cina.
Kita cek dulu. Yang mana nih kalimatnya teh? Prevalensi proyeksi menunjukkan penderita sebentar. Mana tuh teman-temannya? Diabetes tipe 2 sangat umum diderita. Diabetes tipe 2 sendiri sangat umum diderita berbagai warga dunia. Nah, di sini ya ada prevalensinya tumbuh cepat ya. Jadi itu sesuai. Udah gitu. Beres gini 6 soal. Oke, teman-teman, jadi pada dasarnya kalau yang dinyatakan itu pernyataan umum, informasi teks masih tentang berbau-bau, teman-teman harus menyesuaikan. Cuman hati-hati tuh biasanya yang paling salah itu memang kata-kata yang muncul ketika di opsinya itu, kata-kata yang muncul di opsi itu untuk menyesuaikan ke grafik atau tabel. Jadi mesti sudah paham betul gitu ya tentang kata-kata yang sering munculnya itu gitu loh, yang sering digunakan gitu teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oh, Apa? kemarin tuh pas PBM kalau nggak salah tuh ada kayak soal bacaan gitu, terus soalnya tuh kayak apa sih? Yang nggak sesuai gitu sama isi teks gitu. Kalau Ayu masih suka ini sih, Mbak, masih suka apa ya, kayak bingung kalau ada pertanyaan kayak gitu, soalnya kayak di option tuh kayak semuanya tuh ada gitu di bacaan gitu optionnya. Soalnya apa yuk? Soalnya tuh kayak ini loh, soalnya yang nggak sesuai sama teks di atas sih gitu, tapi si optionnya, si pilihan jawabannya tuh mirip-mirip gitu loh, maksudnya kayak sesuai sama yang ada di teks. Tapi maksudnya Ayu masih suka bingung kalau ada soal kayak gitu. Yang nggak sesuai. Iya, yang nggak sesuai, tapi bacaannya tuh menurut Ayu mirip gitu. Di opsinya mirip semua. Iya. Nah, biasanya kalau bentuknya seperti itu, opsi-opsinya tuh kayak tadi tuh yuk, hal-hal sepele, kayak ada satu kata yang nyempil, yang ternyata itu tuh berpengaruh yuk, gitu. Kayak tadi tuh kan kayak ada kata akan, padahal kan itu akan melakukan, tapi di teksnya tuh misalnya melakukan, ya berarti kan kalau akan tuh belum ya, baru mau gitu. Nah, kalau konteks kalimatnya itu sudah melakukan, cuman ada kata melakukan, artinya itu sudah. Nah, biasanya opsi-opsi itu menjebaknya hadir satu kata yang bikin bingung sama, padahal itu penting kita baca. Nah, makanya kalau di penalaran umum, selain teman-teman bisa menerjemahkan dari grafik, karena kalau opsinya nggak dibaca secara utuh, nah itu kayak kata akan, atau kata kurang, lebih, atau apa gitu. Nah itu bisa mengapai. Aman, udah? Ada pertanyaan lagi? Yang lainnya tidak ada pertanyaan, Dea mulai muncul, apakah Dea akan bertanya, atau Dea sudah siap untuk bernyanyi? Sepertinya Dea sudah siap bernyanyi ya. Gitu sih. Apa? Jadi apa, Dek? Enggak, itu kan itu teh bercanda. Kan iya ya, Ayu ya. Atau Ayu, boleh deh tuh. Ayu sudah bersiap-siap sambil berdandan ria. Sambil berdandan, sambil berjoget ria. Salah, maksudnya tuh kayak lagi joget gitu loh, Yu. Pusing kenapa, Yu? Tahu, belum makan kayaknya. Kan belum makan roti. Karena orang Indonesia kalau belum nasi. Kan kalau belum nasi. Oh iya, betul. Abis ini ya. Istirahat setengah jam, teman-teman. Jangan lupa makan dulu. Makan nasi ya, biar bertenaga. Emang beda ya kita mah ya. Kalau makan nasi itu baru kerasa. Gitu makannya. Tenaganya tuh ada ya nggak sih? Kayak, tema biasanya gini. Makan bubur aja tuh. Ya Allah, makan bubur jam 7 misalnya ya.
10 udah lapar lagi, ya Allah, dasar. Nggak tahu sih itu mah, tete aja ya teman-teman. Dah, teman-teman. Silakan teman-teman cek di grup chatnya, itu ada post testnya. Karena kan yang wajib post test sebetulnya teman-teman ya. Semoga sedikit tercerahkan ya, walaupun masih banyak kekurangan. Kita lihat 8 orang. 3 orang nih. 4 orang. Dia udah join. Ayo yang belum. Alia, Dea, terus Dita. Ya. Apa? Apa Cina kata Hazar? Bentar. Oke, tenang kok ditungguin. Teman-temannya juga baik kok mau nungguin Hazar. Kinanti udah, dia udah, Widya udah. Oke, Alia baru muncul. Nita udah aman ya. Nuzula, ada ya? Belum juga tuh. Aku TW, Kak. Oke, siap. Dea udah, Teh. Hah? Mana? Dea udah. Oh iya, salah. Apa tuh? Iya. Ini maklum teman-teman ya, terhalang oleh muka tadi sendiri. Maksudnya di layar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah semua ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat post test. Nuzul baru join. Selamat post test. Fokus.